sore Ibu dosen. Sebelum saya masuk ke materi pembahasan saya pada hari ini, perkenalkan nama saya Kuirino Amadeo Dejus Korea Rego. NIM saya 19110124, mahasiswa kelas khusus. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul analisis website. Sebelum saya masuk ke website tersebut atau pokok pembahasan mengenai website, saya akan menjelaskan sedikit mengenai website. Apa itu website? Website adalah situs-situs yang dikunjungi oleh segelintir orang ataupun masyarakat tertentu yang ingin mengakses informasi-informasi dari website tersebut. Contohnya seperti ada website transportasi, website perjalanan, website pemerintahan, website pendidikan, dan website lain. Sekarang ini sudah banyak website yang beredar di internet. Oke, ada kisaran 10 website yang saya bahas di sini, maka saya lanjut ke materi saya yang pertama. Website yang saya ambil pertama ini adalah website mengenai Dead and Peace. Dead and Peace adalah website galeri seni yang dibuat untuk referensi para seniman di Indonesia. Contoh website tersebut sudah tertampil di gambar slide saya, Dead and Peace. Saya lanjut ke pokok ulasannya. Saya bahas mengenai gambar di samping, yaitu black metal. Yang pertama, panah berwarna hitam mengarah ke sebuah opsi dengan keterangan tak berkategori. Teks belum jelas dan pemilihan kata yang tidak tepat dalam bertanya menjadi penyebab keraguan dan akhirnya dibaca kembali. Logo web yang bersangkutan, logo tersebut adalah logo para pemuja setan, grafis yang tidak tepat, sehingga unsur yang mempertontonkan alternatif immoral yang mungkin tidak nyaman. Jadi website yang pertama saya ambil ini adalah website seni, yang mana yang lebih dominannya untuk diakses adalah orang-orang seni yang paham dan mengerti apa arti seni. Oke, next. Website yang kedua, website KPK atau pemerintahan. Seperti yang kita tahu, untuk mengakses informasi-informasi terbaru mengenai KPK baik dari orang seluruh penjuru dunia, maka KPK juga membuat suatu website yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Oke, seperti yang kita tahu, KPK itu apa, sudah ada jelas di slide saya. Untuk mengetahui ukuran font page yang dari website KPK ini, saya menggunakan GT Matrix. Bisa dilihat bahwa ukuran font page dari web ini cukup kecil, yaitu 786 KB dengan jumlah request. Dilihat dari gambar yang ukuran terlihat page speednya, website ini cukup cepat, sekitar 5,10 detik, sehingga Geometris memberikan nilai B untuk website ini. Oke, website sosial media. Kenapa saya angkat mengenai website sosial media ini? Karena salah satunya contoh Twitter. Twitter sekarang ini sudah banyak terkenal sekali di seluruh dunia, dan juga bukan diakses melalui komputer saja, bahkan bisa diakses melalui smartphone sekarang. Jadi saya tertarik untuk mengulas website ini. Seperti yang kita tahu, Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikrobiologi daring yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan tweet. Jadi saya persingkat saja, website Twitter ini yang mana ini dijadikan seperti website media sosial yang dikhususkan untuk membaca pesan berbasis teks, dan juga untuk orang-orang mau mengupload kicauan-kicauan mereka. Suatu web pasti memiliki ukuran yang berbeda. Oleh sebab itu di sini saya menjelaskan pengukuran web sosial media Twitter dengan situs geometris.com juga. Untuk mengetahui
pengukuran dari website tersebut. Oke, yang berikutnya saya masuk ke website universitas, yaitu website pendidikan, yang mana suatu universitas itu membutuhkan website untuk menampung seluruh informasi di kampus mereka, sehingga orang-orang di luar sana yang tertarik dapat mengakses informasi-informasi tersebut, sehingga mempermudah mereka dalam mendapatkan informasi secara tepat dan cepat. Sedikit mengenai websitenya ini. Website pendidikan, logo dan nama. Identitas utama dari sebuah website adalah logo dan nama. Pada website ini peletakan logo identitasnya sudah memenuhi aturan umum yang berlaku, yaitu diletakkan di sebelah kiri atas. Pemisahan antara banner logo dan image nama universitas pun sudah benar, yaitu antara logo dan nama dipisah. Yang kedua, yang sering dan bahkan sangat penting, itu fitur searching terpenting lainnya. Dengan adanya pencarian, maka pengunjung akan lebih mudah dalam menemukan informasi yang diinginkan dan lebih cepat. Ukuran teks default terlalu kecil. Menurut saya ukuran teks ini juga berpengaruh dalam suatu pembuat web, karena jika ukuran terlalu kecil akan mempersulit orang dalam membaca informasi tersebut. Next. Oke, lanjut lagi ke website government, yaitu WordPress kategoritas. Informasi menu dan dalam menu utama dalam website. Potensi daerah, informasi mengenai potensi yang ada pada pemerintah daerah, baik berupa potensi pariwisata dan perdagangan dan lainnya. Oke, mungkin mengenai website ini saya tidak terlalu banyak mengulas, karena sudah saya ulas juga mengenai website ini. Lebih jelasnya ada di materi makalah saya. Oke, yang keenam, saya mengulas lagi mengenai website kampus saya sendiri, yaitu Stikom Uyalindo. Stikom Uyalindo adalah sebuah usaha jasa konsultan sistem informasi berbasis teknologi informasi, menerima jasa rancang bangunan sistem informasi baik online maupun offline, menerima pembuatan sistem website berbasis desktop, mobile web, dan mobile apps. Keamanan dan fitur dari Siamir Uyalindo AC.id mempunyai keamanan yang sangat kuat. Setiap pengguna yang ingin mengakses Siamir harus login terlebih dahulu. Ini salah satu cara mencegah orang-orang tidak berhubungan masuk mengakses secara bebas. Jadi menurut saya ini sistem fitur keamanannya website Uyalindo ini cukup bagus, yaitu sebelum orang login, orang harus mempunyai NIM dan password. Passwordnya itu PIN KRS, jadi tidak semua mahasiswa itu mempunyai PIN KRS yang sama, jadi harus request lagi ke wali kelasnya. Jadi untuk mencegah orang-orang yang tidak berhubungan dengan kampus yang dapat mengaksesnya. Oke, next. Tokopedia website belanja. Saya juga tertarik mengulas mengenai website Tokopedia ini, karena zaman sekarang ini banyak yang sudah melakukan pembelian secara online, yaitu dimana akses Tokopedia ini juga mungkin sangat banyak dikunjungi untuk orang berbelanja. Tokopedia sendiri menjelaskan di situs mereka bahwa keuntungan bagi pembeli dengan pembayaran unik adalah proses verifikasi pembayaran yang instan, yang memungkinkan penjual lebih cepat menerima order dan barang yang dijual bisa juga lebih cepat sampai ke pembeli. Oke, saya juga membahas mengenai website Garuda Indonesia ini, yang dimana orang juga bisa mengakses dan mengetahui website-website atau informasi-informasi yang meliputi Garuda Indonesia. Oke, saya naik saja karena saya sudah jelaskan juga mengenai ini di materi makalah saya untuk mempersingkat waktu. Oke, website pendidikan lagi juga saya bahas di sini. Next. Ini juga cukup berupa ulasan-ulasannya sedikit mengenai website tersebut. Website Traveloka. Website Traveloka ini sekarang sangat booming, di mana di situ sudah tersedia baik dari hotel, bandara maupun transportasi lainnya. Website ini menurut saya sangat kompleks, karena di satu website kita bisa mengakses banyak tujuan kita. Di sini juga kita bisa booking hotel, tempat penginapan yang lainnya. Pokoknya
website Traveloka ini menurut saya sangat kompleks, di mana sekali kita akses kita banyak menemukan beberapa hal-hal yang kita butuhkan di sini. Contohnya seperti penginapan, kendaraan dan lainnya. Berikut kesimpulan dari saya, website dibangun dengan berbagai fungsi dan berbagai kebutuhan